ya ini keterbatasannya ya, ketepatan waktunya itu kurang ya, tidak ada. Kenapa kok tidak tepat waktu? Karena pengungkapan atau pelaporannya itu secara periodik gitu. Misalkan seorang investor sekarang ya, bulan September mau beli saham, tuh, mau membeli perusahaan ya, mau menginvestasikan dananya ke perusahaan. Kemudian ingin tahu bagaimana kondisi keuangan perusahaan, kondisi kinerja keuangan perusahaan, ya harus menunggu sampai akhir tahun. Karena laporan keuangan baru diterbitkan itu akhir tahun. Jadi, atau menggunakan laporan keuangan akhir tahun 2019. Tuh. Jadi tidak real time. Ya. Jadi yang berkaitan dengan timelines. Timelines itu tepat waktu. Ya. Kelemahannya di sini adalah tidak tepat waktu. Tidak real time. Kemudian yang terkait dengan frekuensi. Nah, frekuensinya ya paling cepat itu kuartalan ya. Semesteran dan tahunan. Jadi tidak bisa informasi laporan keuangan perusahaan secara harian itu tidak bisa. Mingguan saja tidak bisa, bulanan juga jarang ya. Paling cepat kuartalannya. Kuartalan aja dan bentuknya ya masih apa namanya? Ya sifatnya adalah ya kuartalan ya, kuartalan. Berbeda dengan tahunan, kuartalan ya, 3 bulan. Kalau yang tahunan kan audit ya, diaudit nanti laporan. Kalau kuartalan itu biasanya ya di review. Review seperti juga audit tapi tidak mendalam ya itu. Kuartalan. Jadi di sini frekuensinya ya, frekuensinya. Kemudian forward looking. Punya keterbatasan, informasinya itu punya keterbatasan terkait dengan forward looking atau punya keterbatasan terhadap orientasinya ke depannya. Keterbatasan ya terhadap orientasi ke depan. Jadi informasinya itu adalah informasi yang historis ya. Apa yang sudah terjadi. Tidak bisa menyediakan informasi ke depan. Oke, berikutnya ya. Akrual ya sebagai landasan ya akuntansi keuangan ini. Saya tidak akan membahas secara detail ya. Ya intinya bahwa akrual itu memiliki keunggulan ya dibandingkan dengan berbasis kas itu memiliki keunggulan. Jadi keunggulannya itu bisa lebih relevan ya, lebih bisa menunjukkan ya potensi-potensi kas yang akan diterima dan kas yang akan dibayarkan. Secara singkat saya akan menggambarkan ya kenapa akrual itu lebih unggul ya dibandingkan dengan apa namanya basis kas. Ya ibaratnya ya kalau kas ya basis kas ya akuntansi berbasis kas yang mencatat
pendapatan saat kas diterima, ya, kemudian mencatat beban saat kas dikeluarkan, itu ibaratnya adalah bisa digambarkan kas itu seperti misalkan ya seorang raja itu ya, seorang raja dan seorang hambanya. Itu kalau seorang raja ya, kalau rajanya itu tidak menggunakan baju ya, dibandingkan dengan seorang hambanya yang sama-sama tidak menggunakan baju ya, maka rajanya itu dengan hambanya mungkin kalah gagah gitu ya. Kan hambanya mungkin dia seorang yang kuat ya badannya, kalah ya, ya apa namanya, ya sama ya, jadi seorang raja tidak pakai baju dengan hambanya tidak pakai baju ya sama itu. Tapi ketika rajanya itu menggunakan pakaian ya, menggunakan pakaian, nah pakaiannya itu seperti sebagai akrualnya ya, akrual. Kalau kasnya itu adalah orang ya, rajanya itu sendiri. Kalau pakaiannya itu akrual, ada mahkotanya ya, kemudian ada pakaian kebesaran kerajaannya ya. Jadi itu dengan menggunakan pakaian itu jadi lebih menunjukkan kewibawaannya ya, jati dirinya seorang raja. Nah, akrual itu seperti itu ya. Jadi kalau perusahaan laporan keuangan berbasis kas ya, informasinya sedikit sekali itu, sedikit sekali. Tapi kalau informasi akuntansi dari akuntansi berbasis akrual itu bisa memberikan informasi yang lebih banyak ya, potensi-potensi yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Nah itu keunggulannya ya, akrual dibanding kas. Kita lewatnya. Hiduplah orang tua, kau hina-hina diriku. Oh, iya, kok. Beda bau nak? Hah? Beda bau nak? Biar lagi ya, kok. Ini apa bau nak? Tambah bau ni, mantap bau ni bau ni tu. Hah? Ah. Oke. Jadi laba ini adalah informasi yang ya salah satu informasi yang paling banyak dicari oleh para pengguna laporan keuangan itu ya. Nah dari laba itu nanti bisa digunakan untuk mengetahui ya seberapa besar peningkatan perusahaan ya. Dari laba itu nanti bisa digunakan untuk meramalkan ya kemampuan laba di masa yang akan datang ya. Nah di sini karena laba ini digunakan dengan tujuan yang berbeda-beda, maka diperlukan adanya konsep laba yang sifat konsep laba alternatif. Nah di sini kalau misalkan tujuannya adalah untuk mengetahui ya seberapa besar ya peningkatan kesejahteraan dari para pemegang sahamnya. Para pemegang saham itu seberapa besar peningkatan kesejahteraannya. Itu menggunakan konsep laba ekonomi ini ya. Jadi laba ekonomi ini mengukur ya perubahan atau ya perubahan kesejahteraan dari para pemegang sahamnya.